Oke, jadi pertanyaan diskusinya adalah silakan Anda menjelaskan kasus penarikan produk hit. Jadi ditarik tadi produknya karena ada investigasi dari Departemen Pertanian, pabriknya digerebek ternyata menggunakan bahan berbahaya. Jadi menurut perspektif hukum dan etika bisnis itu kasus tersebut ditarik ini bagaimana gitu ya. Anda bisa jelaskan dari sisi perlindungan konsumen, bisa dari sisi hak dan kewajiban pelaku usaha, dari hak dan kewajiban konsumen bebas ya. Bisa dari kegiatan yang dilarang, kan banyak tadi poin-poinnya. Silakan Anda mau pilih yang mana gitu ya. Harusnya seperti apa sih? Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Apa yang dilanggar, boleh dijelaskan menurut perspektif Anda secara bebas, tetapi batasannya poinnya tadi ya, ada hak kewajiban konsumen dan pelaku usaha, kegiatan yang dilarang, lalu ada juga apa saja gitu ya, hukumnya tadi pidananya misalnya tadi pidananya kebanyakan nanti ini ya tidak boleh beredar dan sebagainya. Tapi silakan saja Anda mungkin mendapatkan informasi itu secara mendetail, boleh nanti di searching sejenak. Lalu apa yang harus dilakukan perusahaan ya? Karena ini kan namanya sudah tercemar, tetapi sepertinya masih beredar dan banyak juga yang masih memakai gitu ya. Ini pernah terjadi di 2006 gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan? Oke. Nah, ini kerjanya berkelompok. Ini sudah masuk semua atau belum? Karena masih 42 anak. Ternyata ada dua yang belum masuk atau hadir kan ada 44 ya tadi. Oke, nanti kita bisa track kembali. Oke, sekarang teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu supaya tidak terlalu berlama-lama. Kita akan bagi kelompok roomnya. Saya akan masukkan kalian ke dalam room, tetapi nanti roomnya random ya. Tahu-tahu Anda ada di room berapa dan langsung Anda berdiskusi, lalu catat poin diskusinya untuk menjawab gitu ya. Boleh dari hak kewajiban konsumen, hak kewajiban pelaku usaha, kegiatan yang dilarang itu apa, boleh dari sisi mana, silakan. Ini kan penarikan barang berbahaya yang dianggap berbahaya ya untuk kesehatan manusia. Lalu poin-poin diskusi itu yang nanti akan kalian jelaskan kepada kita semua yang ada di room utama. Jadi nanti semua kelompok wajib perwakilan menjelaskan hasil diskusinya apa, poinnya apa yang didapatkan. Itu ya kurang lebih nanti diskusi untuk di tiap kelompok room berbeda itu di ruang online hanya berapa menit ya. Jangan lama-lama ya ini udah 11.50. Jadi nanti kira-kira sekitar berapa menit ya? Ini kan 20 menit deh ya. Maksimal 20 sampai 15 menit deh teman-teman ya. 20 menit. Jadi di jam 12 lebih 10 menit lagi kita akan cek kembali kalau sudah gitu ya. 11.20 ya. 12.10 nanti kembali lagi gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, kita bisa lihat situasi kembali. Nanti untuk presentasinya ya 3 menit saja, 5 menit jelaskan, jelaskan poin saja ya. Poin-poinnya tidak perlu terlalu panjang-panjang. Nanti sudah melanggar apa yang harus dilakukan, begitu. Perwakilan dari kelompok nanti yang speak up. Setelah itu bisa menambahkan anggota yang lain. Jadi nanti biarkan satu ketua atau wakil kelompok yang menjelaskan di awal bila ingin menambahkan nanti yang anggota berikutnya. Gitu ya. Sudah paham untuk caranya? Apabila belum, silakan bertanya dulu. Belum? Udah jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Ibu. Oke, sip. Sekarang saya akan bagi. Silakan teman-teman bersiap-siap untuk langsung punya catatan masing-masing ya. Bawa catatan sendiri-sendiri. Boleh di kertas masing-masing, boleh di laptop, di handphone. Nanti ketika diskusi langsung aja. Poin apa yang disepakati terkait dengan kasus ini harus bagaimana. Jadi pertanyaannya, saya ulang lagi. Jelaskan kaitan kasus penarikan produk dari obat nyamuk HIT dari perspektif hukum dan etika bisnis karena ditarik peredarannya tidak boleh dijual ke masyarakat karena dianggap sudah menggunakan bahan berbahaya yang merugikan kesehatan manusia karena menggunakan bahan pestisida gitu ya. Nah, lain ini bagaimana perspektif Anda atau kelompok Anda? Tadi boleh dengan poin hak kewajiban pelaku usaha konsumen atau kegiatan yang dilarang pelaku usaha
atau juga perlindungan konsumen tujuannya apa dan sebagainya boleh. Pokoknya itu tentang materi yang sudah dijelaskan gitu ya. Melanggar apa-apa. Kalau misal punya pasal yang dikeluarkan juga boleh, silakan saja. Tapi ingat ketika menjelaskan singkat padat 5 menit saja, kurang lebih ya. Bisa kurang lebih baik. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, teman-teman ready, saya akan masukkan assign automatically. Jadi kalian akan masuk ke room, breakout rooms, ada 8. Oke, silakan bersiap-siap. Saya akan bagi langsung ya, jadi nanti akan dapat teman random di sana. Bagi yang masih ada di main room atau room utama, yang belum masuk secara otomatis, bisa teman-teman masuk ke yang masih 5 ya. Di sini room 8 ada Petrus, bisa masuk ke sana. Petrus, ada Putri Tamolung bisa masuk ke 8. Ya, Putri Tamolung dan Petrus silakan masuk atau join ke room 8. Ya, yang lain sudah. Heeh. Ada Friendly Kilimandu. Friendly ada di room 2. Ya, Friendly ada di room 2. Delviana Sally, Delviana masuk kemana? Delviana di room 3 ya. Oke, silakan teman-teman untuk menyesuaikan. Oke, saya akan masuk ke Halo, ini meeting 1 ya, room 1. Silakan. Ya, Ibu. Ya, silakan untuk berdiskusi dan mendapatkan apa saja poin untuk bisa menjelaskan apa keterkaitan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari kasus penarikan produk obat nyamuk HIT gitu ya. Ya, Baik, Ibu. ya. Waktunya hanya 20 menit ya, 12 lebih 10. Ini kan 15.05 ya 10. Ya, 12.10. Jadi usahakan dapat sesuatu dari diskusi walaupun sedikit tidak masalah, tapi silakan disepakati apa gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Saya beralih ke kelompok berikutnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, ayo, Kemon. Waktunya, waktunya 11.55 ke 12.10. Lift. Nomor ini berapa tuh nomor yang undang-undang nomor tahun 8 dimenyatakan apa tadi? Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 2000 tahun 99. 2009. Ya, nomor 8 tahun 99 Nama tentang konsumen.
Iya. Oke, waktunya cuma 20 menit ya. Jadi pastikan punya poin atau dapat sesuatu dari diskusi apa yang terkait dengan studi kasus penarikan produk HIT, obat nyamuk yang katanya menggunakan bahan berbahaya gitu ya. Silakan, mungkin Anda bisa mengambil poin dari hak dan kewajiban pelaku usaha. Mungkin kewajiban pelaku usaha apa yang dilanggar itu boleh diceritakan. Hak konsumennya apa, tadi misalnya hak untuk mendapatkan apa dan apa gitu ya, keselamatan atau apa tuh bisa dengan lakukan apa. Nah, gitu saja. Poinnya tuh simple-simple. Apa yang Anda tangkap dari materi, Anda masukkan untuk menjawab kasus. Itu saja sih. Tidak perlu lengkap ya. Yang penting itu nyambung ya. Kan itu pendapat itu bebas, bisa beragam. Oke, waktunya hanya 20 menit soalnya. Ibu, Oke, paham ibu, ya? Ada yang mau ibu, ditanyakan nggak? Ya? ini kalau untuk yang tadi yang pertanyaan terakhir apa yang seharusnya perusahaan dilakukan itu juga dijawab sebentar Kak Ibu. Ya, dijawab. Sudah jawab satu kalimat sah. Misalnya penarikan, rehabilitasi nama baik, atau apa karena rehabilitasi itu masuk ke hak misalnya. Tapi harus tahu bahwa untuk pemulihan nama baik itu perlindungan konsumennya dia kategori apa, hak atau kewajiban sebagai pelaku usaha. Jadi jangan tertukar-tertukar. Ini kan hanya untuk teman-teman memperkuat materi toh. Jadi disambung-sambungkan saja. Begitu ya. Paham ya? Baik, paham Ibu. Tidak usah lengkap, yang penting ada satu dua poin yang nyambung. Ya, itu sudah bisa menggugurkan kewajiban Anda berdiskusi sih. Oke, tepat ya. Ini tinggal dikit lagi loh, 12.20 ya. Silakan, saya Baik. lanjut. Ya, room 2, room 1 sudah, room 3. Mana nih? Halo, sudah berdiskusi. Jadi teman-teman, untuk undang-undangnya, untuk perlindungan konsumen 8 tahun 99 itu perlindungan konsumen ya. Nah, silakan Anda boleh melihat dari sisi hak kewajiban pelaku usaha juga boleh, karena sudah melanggar apa, itu boleh. Tidak harus lengkap, tetapi ada poin yang Anda bisa sampaikan gitu atas kasus ini dan masih ada kaitannya dengan materi perlindungan konsumen. Itu saja sih. Lalu apa yang harus dilakukan perusahaan itu juga setidaknya bisa dijawab satu kalimat, dua kalimat begitu ya. Misalnya dengan merehabilitasi nama baik atau mengembalikan reputasi itu merupakan hak atau apa ya. Jadi itu bisa disajikan gitu ya. Atau mau ditambahkan pasalnya atas apa pelanggaran, misal boleh. Silakan bisa googling, bisa searching, tapi waktunya sangat singkat nanti menjelaskan kurang lebih 5 menit kurang, jadi bisa 3 menit. Tidak harus lengkap, tapi bisa terjawab gitu ya. Ya, ayo semangat semangat. Ini udah mau 12.10 ya. Ayo. Tidak harus banyak sih. Ya, silakan. Saya jalan dulu ke 4. Tadi sudah 3, sekarang 4. Halo. Kamu kok di sini mereka tak potong. Udah berdiskusi, jangan lupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ya, Perlindungan Konsumen. Oke, itu banyak sekali mengatur hak kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Nanti bisa milih poinnya. Misalnya hak konsumen itu apa saja. Nah, hak untuk mendapatkan apa nih yang sudah dilanggar. Kita berhak mendapatkan keselamatan atas barang misalnya, begitu ya teman-teman. Atau hak tentang apa, begitu. Oke. Atau juga kewajiban pelaku usaha itu sebaiknya bagaimana, itu ada yang dilanggar. Nah, boleh Anda menyoroti atau menggambarkan satu dua hal saja gitu yang Anda tangkap, jadi tidak harus lengkap. Lalu apa yang harus dilakukan pengusaha, misal mengembalikan nama baik, atau misalnya kompensasi, bebas dari sisi Anda mengutarakan, tapi masih ada materi terkait dengan perlindungan konsumen. Gitu ya. Poinnya apa yang ditangkap gitu aja. Jadi tidak harus lengkap-lengkap amat sih. Yang penting ada dan nyambung gitu ya. Paham ya? Waktunya singkat loh. Ini 10 menit lagi. Yang penting ada poin dari jawaban diskusi itu aja. Yang penting nyambung dulu dan materi perlindungan konsumennya masuk. Oke, paham ya? Ah, Paham Ibu. ya Kamu dapatkan poinnya dari diskusi walaupun cuma satu, it's okay lah. Yang penting ada ya. Yuk lanjut yuk.
kita tinggal dikit lagi loh supaya pas 12.30 kita check out gitu, tidak usah lama-lama. Sekarang saya mau cek ini room berapa 4. Sekarang room 5, room 5. Halo, kelompok 5 sudah mendapatkan poin dari diskusi. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Itu meliputi hak kewajiban konsumen, pelaku usaha. Jadi mana yang merupakan hak dari konsumen atas penggunaan barang ini, misalnya mendapatkan keselamatan, menukar barang, misalnya. Anda boleh pilih ya, Anda boleh melihat poin yang mana, bebas, diutarakan saja. Perwakilan kelompok melihatnya seperti apa. Lalu misalnya ada kewajiban dari pelaku usaha harus jujur, misalnya pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas. Nah, itu boleh disoroti dari situ. Bebas sih, atau hak dari apa pelaku usaha untuk memiliki nama baik. Nah, Anda bisa memilih mana yang pas untuk kasus ini gitu ya. Poin-poin tadi hak kewajiban boleh, atau kegiatan yang dilarang dalam usaha seperti apa tadi. Nah, misalnya dengan bahan berbahaya kan tidak boleh. Misal itu boleh diutarakan ya. Bebas mau menyoroti yang mana. Oke. Itu ya teman-teman, yang penting ada poin yang disampaikan terkait materi perlindungan konsumen yang sudah dijelaskan gitu ya, yang bisa dikaitkan dengan kasus tadi, kasus produk hits yang berbahaya. Oke, sudah? Sudah Udah ya? Ibu. Ah, Ya. tidak usah banyak, yang penting ada yang nyambung gitu ya, yang penting ada yang nyambung. Oke, terima kasih. Semangat loh, ini 10 menit, 7 menit lagi. Yang penting ada poinnya supaya bisa selesai 12.30 teman-teman. Oke, semangat ya. Lanjut ya. Ya Ya, Ibu, terima balik dulu kasih. ya. Room 5, sekarang room 6. Oke, ini sudah dapat poin belum dari diskusi? Jangan lupa undang-undangnya nomor 8 tahun 99 perlindungan konsumen. Itu meliputi hak kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Poinnya banyak kan untuk hak konsumen itu apa aja tadi, mendapatkan keselamatan misalnya, mendapatkan kenyamanan. Nah, kalau seperti itu tidak nyaman berarti ada hak yang hilang. Nah, itu dijelaskan misalnya. Boleh mau menyoroti yang mana. Dan kewajiban konsumen tadi apa ada nggak yang masuk? Kalau nggak usah. Lalu ada hak kewajiban pelaku usaha, misalnya hak untuk mengemulihkan nama baik, misalnya itu bisa dipakai karena udah kena kasus ini, boleh itu ya rehabilitasi misalnya, atau kewajiban untuk jujur dan sebagainya itu juga boleh ya. Silakan. Baik. Ada mau menyoroti dari sisi yang mana? Boleh salah satu saja atau dua, tidak harus lengkap. Yang penting nyambung jawabannya dengan kasus HIT dan ada kaitan dengan perlindungan konsumen. Atau kalau mau di googling juga ada, mau lihat undang-undang berapa juga ada. Banyak banget sih sekreativitas Anda. Tapi ingat menjelasinnya hanya maksimal kurang dari 5 menit, 3 menit gitu ya. Bisa ya, Baik, Ibu. segera ya. Kurang 5 menit lagi loh. Wes, pokoknya dapetin 1-2 poin saja boleh kok. Ya. Bisa, Ibu. Oke, sudah 6, sekarang 7. Join. Halo, bagaimana ini perkembangan? Jangan lupa teman-teman, untuk perlindungan konsumen itu Undang-Undang Nomor 8 ya, tahun 99 terkait dengan hak dan kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Tadi udah dijelasin ada hak untuk konsumen itu apa saja. Misalnya hak untuk dapat kompensasi ya, misal kalau dapat kerugian atau hak untuk dapat keselamatan atas barang. Itu Anda bisa utarakan bahwa konsumen di sini dirugikan kalau bahannya berbahaya sehingga konsumen bisa menuntut haknya. Nah, itu boleh dijelaskan begitu. Mau milih poin yang mana Anda jelaskan, harus ada kaitannya dengan produk hit tadi yang berbahaya. Lalu dari sisi pelaku usaha, misalnya kewajibannya adalah jujur, tidak boleh menggunakan bahan misalnya, tetapi sudah dilanggar, ya boleh diceritakan ya. Apa yang harus dilakukan, misalnya pemulihan nama baik itu jadi hak si
pelaku usaha misalnya itu boleh dijelaskan. Atau Anda mau googling kasus ini udah banyak banget di internet, ada bisa lihat pasal-pasalnya itu bisa terlihat. Silakan. Ada di Kompas, ada di Antara macam-macam ya. Tapi ketika menjelaskan kurang lebih 3 sampai 5 menit itu maksimal. Jadi dapatkan poinnya singkat aja. Dan masih ada kaitan dengan perlindungan konsumen atas kasus ini. Gitu ya. Bisa ya. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Ya. Waktunya dikit lagi loh, kurang lebih 5 menitan. Ya, bisa? Oke, semangat ya. Bisa, Setelah bisa Ibu. breakoutnya, ya nanti kita tuh breakout roomnya ya. Kemon, yuk kita lanjutkan lagi kelompok ke-8 terakhir. Nah, kok sepi? Halo, ini kelompok 8 cuma 2 orang saja. 3 orang Ibu. Yang Wah, satunya yang satu kemana nih? jaringan Ibu. Ya, Jaringan dari kasihan. luar Ibu. Ya, oke gini aja deh, nggak masalah, malah sedikit malah lebih enak ya. Ini kan terkait dengan perlindungan konsumen Undang-Undangnya nomor 8 tahun 99 gitu ya. Itu mencakup hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha. Itu kan. Untuk hak dan kewajiban konsumen ada poin-poinnya. Tadi sudah dijelaskan ya, hak konsumen itu apa saja. Tadi kan ada yang mendapatkan kenyamanan, memilih barang, menukar, itu ya dapat kompensasi, dapat keselamatan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, yang dirugikan poin yang mana? Jadi dia tidak dapat produk yang safety misalnya, kan ini berbahaya untuk kesehatan. Nah, itu bisa dijelaskan gitu ya. Jadi dikaitkan dengan produk yang berkasus tersebut atau tadi obat nyamuk hit. Lalu ada kewajiban pelaku usaha, misalnya harus jujur, wajibannya harus memberikan informasi, itu dijelaskan juga. Atau punya hak untuk mengembalikan nama baiknya, karena mungkin sudah ditarik peredarannya, jadi dianggap berbahaya, itu boleh ya. Boleh dijelaskan seperti itu. Atau ada kaitan yang lain, Anda bisa googling, karena beritanya sudah sampai mana-mana yang terkait perlindungan konsumen. Ada pasal-pasalnya juga udah keluar sih, pasal-pasal terkait dengan penggunaan bahan berbahaya HIT. Itu ya. Nanti menjelaskan kurang lebih 3 menit saja. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting ada kaitan dengan perlindungan konsumen atas kasus ini. Gitu ya. Oke? Dikit lagi loh. Oke, Udah Bu. saya ya. Ambil 1 poin juga nggak apa-apa ya. 1 poin dari 1 pertanyaan gitu. Kan itu perspektif hukum dan etika bisnis untuk kategori perlindungan konsumen gitu ya. Tapi 2 pertanyaan harus terjawab. Boleh satu-satu poin. Oke, paham ya? Ya, oke. Paham Ibu. Oke, saya tak kembali dulu. Baik, selamat siang Ibu, Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Eh, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan terkait dengan kasus hmm. penarikan produk HIT pada tahun 2006. Nah, teman-teman, kasus penarikan produk HIT pada tahun 2006 ini tentu memiliki kaitan yang erat dengan hukum dan etika bisnis karena perusahaan PT Makmur itu sudah gagal dalam memenuhi kewajiban etis dan hukum dari konsumen. Yang pertama itu keamanan konsumen. Nah, perusahaan itu harus bisa memastikan bahwa produk yang mereka berikan itu atau mereka jual itu tidak membahayakan konsumen. Tetapi pada kenyataannya bahwa PT Makmur ini menjual produk HIT tapi mereka tidak memberikan informasi, tapi mereka tidak mengingat bahwa ada bahan kimia yang bisa berbahaya kepada para konsumen. Dan yang kedua itu kurangnya informasi.
atau tidak adanya transparansi informasi. Nah, teman-teman, perusahaan itu harus wajib memberikan informasi yang benar dan jelas terkait dengan kandungan yang ada dalam produk tersebut. Tetapi PT Makmur tidak memberikan peringatan yang memadai terkait dengan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam produk tersebut, yang akhirnya ketika diperiksa dan terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya, lalu dilakukan penarikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu tidak adanya kepatuhan terhadap regulasi. Nah, perusahaan itu harus mampu mematuhi regulasi atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, untuk penggunaan diklorofos sendiri itu sudah dilarang sejak tahun 2004, tetapi PT Makmur ini tetap saja menggunakannya. Mungkin itu saja dari saya. Waktu saya berikan kepada teman saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan dari kelompok atau cukup perwakilan dari Belasau? Mungkin sudah 3 menit ya. Atau kalau ingin menambahkan, nanti mungkin bisa ditambahkan di chat room. Oh, Holly. Holly kelompok 1 kah? Iya, Ibu. Oke, silakan Holly. Ya, silakan. Sudah. Akan menambahkan terkait dengan perlindungan konsumen atau UUPK yang di mana jika produk HIT masih disebarluaskan, maka tindakan dari UUPK harus membatasi produsen agar tidak menyebarluaskan lagi produk tersebut. Namun maaf, serta memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. Namun jika produsen menolak untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, maka konsumen dapat mengambil langkah hukum dengan menggugat produsen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK karena konsumen memiliki uh, memiliki memiliki uh, Memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai ya, standar keselamatan ini ya, kesehatan ya. Oke, terima ya, kasih Holly. Oke, untuk kelompok 1 cukup ya. Sudah maksimal 3 sampai 5 menit. Kita berikan aplaus, kita lanjutkan ya. Kelompok 2 silakan. Apakah ada yang berbeda dari kelompok 1? Silakan kelompok 2 siapa yang menjadi juru bicara? Putri Lakapu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2, saya akan mewakili untuk menjawab pertanyaan mengenai kasus penarikan produk HIT dari PT Megasari Makmur. Jadi, PT Megasari Makmur ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak perlindungan konsumen, di mana dinyatakan bahwa produsen harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur termasuk resiko kesehatan kepada konsumen. Namun, PT Megasari Makmur ini telah melanggar beberapa hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak dan kewajiban konsumen. Di mana yang pertama yaitu hak PT Megasari Makmur melanggar hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu yang pertama seharusnya itu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar. Nah, tetapi PT Megasari Makmur ini tidak memberikan informasi dengan benar bahwa dalam produk HIT itu telah mengandung bahan kimia berbahaya. Selanjutnya yang kedua yaitu kewajiban untuk menjamin keselamatan produk. Nah, di sini harusnya PT Mega Makmur itu memasarkan produknya dan menyatakan bahwa terbukti produk tersebut itu tidak adanya pelanggaran terhadap produk tersebut. Lalu selanjutnya untuk mengenai hak dan kewajiban konsumen, PT Megasari Makmur ini melanggar hak dan kewajiban konsumen, yaitu yang pertama adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, di mana konsumen telah ditipu oleh PT Megasari Makmur. Dan yang kedua yaitu hak atas keselamatan produk. Di sini konsumen yang harusnya berhak atas
produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka, tetapi PT Megasari Makmur telah melanggar hak tersebut. Lalu yang berikut yang tadi Ibu jelaskan mengenai larangan pelaku usaha, di sini pada kasus ini PT Megasari Makmur tidak melakukan pelanggaran, yaitu tidak sesuai dengan produksi yang halal, di mana mereka menggunakan produk kimia yang berbahaya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan PT Megasari Makmur harus melakukan penarikan produk secara sukarela dan segera untuk melindungi konsumen. Lalu yang kedua yaitu PT Megasari Makmur harusnya menginformasikan konsumen mengenai resiko yang mungkin timbul dari produk tersebut dan memberikan arahan tentang pengembalian produk. Dan yang terakhir yaitu perusahaan harus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan konsumen serta stakeholder untuk membangun kembali kepercayaan dari konsumen. Sekian dari saya. Kepada teman kelompok lain mungkin mau tambahkan, saya persilakan. Oke, terima kasih Putri Lakapu. Sudah lengkap sekali ya. Apa ada lagi yang mau ditambahkan dari teman satu kelompok atau cukup? Karena sudah 5 menit ya. Sudah lebih dari 3 menit ya. Berarti mungkin cukup. Apabila masih ada waktu mungkin bisa ditambahkan lagi. Terima kasih. Sangat lengkap sekali ya. Karena di sini ada hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak dilaksanakan juga kewajiban untuk menginformasikan bahan. Tapi kalau diinformasikan nanti takut tidak jadi beli ya. Itu dia. Tapi kalau tidak diinformasikan juga berbahaya, tapi diinformasikan nggak tidak laku. Nah, itu dia. Makanya harus jujur. Ayo kelompok 3, silakan perwakilan. Oke, Maria. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus produksi HIT yang mengandung bahan kimia. Nah, eh, produk HIT ini sudah sangat salah dalam perspektif hukum. Yang pertama itu terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak sesuai dengan standar dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Nah, dalam perspektif etika bisnis, mereka itu harus jujur dan transparansi kepada masyarakat eh, yang telah mengonsumsi produk kit ini. Terus perusahaan harus apa ketika telah terjadi seperti ini? Nah, mereka itu harus menarik kembali produk yang telah beredar dan mengumumkan tentang penarikan tersebut kepada publik, lalu memberikan kompensasi kepada masyarakat yang telah mengkonsumsi produk kit ini, lalu memperbaiki formula tersebut dan memastikan bahwa produk baru itu aman dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Lalu yang kami lihat dari sisi konsumen, mereka itu harus mendapatkan informasi terkait tadi peredaran mereka memberhentikan peredaran produk HIT ini dan juga mereka harus mendapatkan hak kompensasi. Mereka tuh harus mendapatkan hak kompensasi yang adil atas kerugian yang diderita akibat menggunakan produk berbahaya. Mungkin sekian dari kelompok kami, Ibu. Terima Oke. kasih. Wajib mendapat kompensasi gitu ya, hak konsumen apabila terjadi gangguan kesehatan. Oke. Dan juga ini bukan dikonsumsi ya, dipakai. Kalau konsumsi itu dimakan, diminum itu ya. Nggak apa-apa belajar. Makanya kita harus latihan public speaking biar bisa mengolah kosakata gitu. Jadi atas pemakaian barang ini berbahaya. Nanti 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 ke depannya kita ada kasus-kasus lain sih yang terkait dengan pemilihan kosakata yang beragam. Oke, terima kasih Kak Maria. Ada dari kelompoknya Kak Maria, kelompok 3 yang mau nambahin. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Karena udah lengkap banget ya menurut saya. Dan teman-teman jangan khawatir. Selalu ada diskusi kasus yang akan punya kesempatan seperti ini banyak dengan saya ya. Oke, kita lanjutkan ya kelompok 4. Siapa? Kemon. Kemon. Ayo, ayo. Keburu 12.30 nanti kesiangan. Kasihan teman-teman. Kelompok 4 yuk, Kemon yuk. 4, 4, 4, 4. Satu orang. Iya, Priska. Yo, Kemon, Pris. Rapi sekali, Pris. Kamu Baik, kerja. Ya lanjut, lanjut. Jawab, jawab, terima jawab. kasih. Ya, Kesempatan.
Yang pertama, kami ingin menjawab dari perspektif hukum dan etika bisnis. Nah, produk yang membahayakan kesehatan konsumen wajib ditarik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ya, Undang-undang ini mengatur produk yang tidak sesuai standar kesehatan atau berisiko harus dihentikan peredarannya. Nah, ya. menurut kelompok kami, pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Timur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan pernyataan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu, menurut kelompok kami, tindakan yang seharusnya dilakukan perusahaan, yang pertama itu menarik seluruh produk yang mengandung zat berbahaya dari pasaran. Ya, terus yang kedua memberikan informasi pabrik secara transparan tentang alasan penarikan produk. Dan yang ketiga juga seperti kelompok sebelumnya menawarkan kompensasi atau penggantian produk yang lebih aman kepada konsumen. Mhm. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima Oke, terima kasih Priska. Hampir sama ya, ditarik dan juga diberikan kompensasi. Nah, masalahnya kompensasinya ini siapa yang dirugikan kan tidak tahu, masyarakat luas banget nih. Makanya ada jawaban-jawaban yang perlu dikaji ulang. Jadi berhati-hati, tapi boleh aja sih masuk akal. Terima kasih Kak Priska, kelompok 4 wakilnya Bu Ketua ya. Ayo lanjut, kelompok 5. Siapa ini ketuanya? Nolanda. Ketua juru bicara, Kemon. Yuk, Nolanda yuk. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kaitan kasus penarikan produk HIT dengan perspektif hukum dan etika bisnis. Nah, di mana terkait dengan perspektif hukum yaitu uh, di mana produk HIT ini telah melanggar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada pasal 4 di mana konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Nah, terkait dengan hal ini perusahaan HIT ini telah melanggar karena perusahaan HIT ini uh, menjual produknya dengan kandungan yang sangat membahayakan bagi keselamatan para konsumen sehingga hal ini dapat berdampak tidak baik bagi konsumen. Yang berikut terkait dengan pelanggaran kewajiban dari pelaku usaha, di mana pelaku usaha dari perusahaan HIT ini telah melanggar kewajibannya yaitu dengan memberikan informasi yang tidak jelas dan juga ketidakjujuran, di mana mereka tidak memberikan informasi terkait dengan kandungan yang ada dalam produk mereka, yaitu seperti kandungan yang seperti kandungan pestisida yang sangat membahayakan bagi konsumen yang menggunakan. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk um, perusahaan untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan hal tersebut, yaitu perusahaan harus menarik produk mereka dari pasaran karena produk mereka itu sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen sehingga tidak dapat disebarluaskan. Dan yang kedua, harus adanya komunikasi atau klarifikasi dari perusahaan kepada konsumen terkait dengan penarikan produk mereka. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan harus mengganti produk yang telah mereka jual atau yang telah mereka pasarkan itu dengan produk yang lebih baik lagi, sehingga reputasi perusahaan mereka itu tidak hancur dan mereka masih dapat dipercaya oleh konsumen. Demikian jawaban dari kami, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Kak Nolanda. Sudah lengkap sekali ya melakukan penggantian untuk yang ganti rugi sama ya kompensasi. Oke, kita lanjut ke kelompok 6. Siapa perwakilannya? 678. Yuk, Kemon yuk. Agak cepat yuk. Udah 12.30 supaya bisa istirahat. Ayo, silakan. Hmm, Siapa nih? Oh, Krisania Awang. Ya. dan di sini dari kelompok 6, eh, Mhm, kaitannya dengan regulasi, kaitannya dengan perspektif hukum itu, eh, mhm. karena produk itu memiliki bahan yang membahayakan kesehatan konsumen, maka Ya. berdasarkan hukum itu kami melihat bahwa perusahaan ini sudah tidak patuh terhadap regulasi tentang keamanan produk. Mhm. Itu termasuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Eh, setelah kami mencari tahu bahwa di sini sanksinya itu bisa
hukuman penjara, denda paling banyak 2 miliar, hingga otoritas pemerintah yang dapat mencabut izin usaha perusahaan. Kemudian, eh, dari eh, adanya kegiatan penarikan produk ini juga dalam perspektif hukum itu kami melihat bahwa sudah ada pencegahan dari perusahaan untuk Oh, oh. Aduh, tolong. Iya. kemudian juga kalau di kaitannya dengan perspektif etika bisnis itu tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi perusahaan itu dianggap tidak etis karena sudah melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab sosial atau CSR. Oke, terima kasih Kak Oris. Oh, Krisania ya. Melanggar CSR juga ya ternyata. Iya sih, karena mengganggu kesehatan masyarakat ya. Karena ini kan yang bersifat outdoors ya. Apa namanya, bau-bauan ya yang tercium ke outdoors itu berbahaya. Oke, terima kasih. Oh, Krisania Awang. Kelompok 6 ya. Sekarang kelompok 7. Perwakilannya, silakan. Perwakilan kelompok 7. Halo, Kemon. Baik, saya dari kelompok 7 akan menyampaikan pertanyaan dari penarikan Siapa kelompok eh, 7 siapa ya? kasus penarikan. Oke. Oh, Yunita. Ya, silakan, silakan. Ya, Yunita ya. Oke, silakan Yunita. Ya, Ibu. Ya. Baik, saya menjawab pertanyaan tentang kasus penarikan HIT pada tahun 2006. Nah, kasus penarikan ini ditarik karena pelaku usaha atau perusahaan menggunakan bahan berbahaya, di mana mereka menggunakan bahan pengusir hama atau pestisida atau bahan Ya, kimia yang dapat baik. bagi para konsumen dan juga orang-orang yang menggunakan produk HIT ini. Nah, mereka juga melanggar kalau dari hak dan hak hak konsumen itu mereka melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, di mana mereka diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang mereka buat atau mereka tawarkan. Nah, kalau hak konsumen itu mereka harus mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan juga mendapatkan kompensasi. Tetapi produk ini tidak mengungkapkan atau tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk yang mereka tawarkan, sehingga mereka bisa dianggap melanggar hak dan hak konsumen. Kalau untuk kewajiban pelaku usaha, mereka tidak memberikan informasi yang benar tentang produk yang mereka buat, sehingga perusahaan itu harus memberikan informasi yang jujur terbuka kepada konsumen mengenai semua aspek produk yang mereka buat, termasuk resiko berbahaya yang ada dalam produk tersebut. Jadi ketidakjelasan atau penggelapan informasi itu dapat merusak kepercayaan para konsumen. Demikian jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih Kak Yunita. Sudah jelas sekali ya. Perlu ada kejujuran dari pihak pelaku sama seperti yang sudah dijelaskan kelompok sebelumnya. Silakan kelompok yang terakhir ya, kelompok 8 perwakilan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama dari perspektif hukum. Jadi penarikan ini terkait dengan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yaitu undang-undang ini mewajibkan perusahaan menyediakan produk yang aman bagi konsumen. Ya, Penggunaan zat berbahaya dalam produk HIT ini melanggar hak konsumen atas produk yang aman, serta melanggar peraturan menggunakan pestisida yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi PT Megasari Makmur gagal mematuhi standar keamanan produk sehingga bertanggung jawab secara hukum atas risiko kesehatan yang ditimbulkan. Yang kedua dari perspektif etika bisnis. Jadi perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan keselamatan konsumen dan tanggung jawab sosial. Jadi dalam kasus ini penggunaan bahan berbahaya menunjukkan bahwa keselamatan konsumen tidak menjadi prioritas, melanggar prinsip-prinsip etika bisnis.
Jadi perusahaan seharusnya transparan dalam menyampaikan informasi terkait risiko produk dan memastikan bahwa produk yang mereka jual aman untuk digunakan. Yang seharusnya yang seharusnya dilakukan yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah penarikan produk secara menyeluruh dan melakukan komunikasi terbuka dengan konsumen. Sekian jawaban dari saya. Saya kepada Ibu dosen. Oke, terima kasih sama ya. Seperti kelompok yang lain juga, bahwa ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang barang penggunaan bahan yang berbahaya. Jadi yang seharusnya tidak diperbolehkan sebagai bahan untuk produksi barang terkait dengan obat nyamuk. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menjelaskan secara mendetail. Mungkin ada sampai ke undang-undang juga tadi yang sudah diinformasikan. Nah, untuk yang penggantian kompensasi agak susah juga ya untuk realisasi karena tidak tahu siapa ini yang dirugikan. Tetapi sampai saat waktu berita ini turun memang belum ada sih yang punya dampak ya, tetapi sudah melanggar secara proses produksi yang kegiatan yang dilarang itu tadi ya, menggunakan bahan berbahaya harusnya tidak diperbolehkan sehingga ini menjadi kewajiban si pelaku usaha yang seharusnya tidak melakukan itu melanggar. Lalu berikutnya untuk informasi yang disampaikan atas penggunaan bahan itu menjadi sebuah bumerang kalau diinformasikan karena ini bahan berbahaya. Nah, ini mereka sudah tidak melakukan ketidakjujuran atas penggunaan bahan. Mungkin yang disampaikan di situ bahannya bahan yang aman ya di labelnya, tapi ternyata bukan itu bahannya. Artinya sudah disampaikan tetapi tidak benar. Artinya informasi yang disampaikan itu tidak benar. Ketika disidak itu ternyata tidak seperti itu kenyataannya oleh Departemen Kementerian ya, Departemen Pertanian. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Untuk yang sudah menjadi juru bicara kelompok perwakilan, silakan menuliskan nama dan juga NIM-nya, lalu dikirim ke grup WhatsApp mata kuliah Hukum Etika Bisnis ya. Nanti berurutan saja ya yang sudah menjawab menjadi juru bicara untuk diskusi hari ini gitu ya. Nanti dibuatkan formatnya satu 2 3. Jadi sekali kirim nanti ditulis ya gitu. Minta tolong dituliskan gitu ya teman-teman. Atau langsung saja tidak apa-apa dari kelompok satu nama siapa, kelompok dua jubir siapa gitu ya. Jadi untuk mendapatkan poin, mereka ini yang sudah dapat poin untuk minggu ini. Minggu depan masih ada lagi, jangan khawatir. Kita akan buatkan lagi diskusi, mungkin ada kuis di tengah-tengah materi gitu ya. Jadi teman-teman mohon untuk lebih semangat lagi belajar terkait dengan hukum dan etika bisnis. Mudah-mudahan bisa bawakan kasus yang lebih seru lagi. Oke, begitu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya menyampaikan materi dengan antusias. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua materi hari ini, tidak bosan-bosan gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat siang, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Yang saya end meeting ya. Nanti untuk recordnya bisa ditunggu di grup. Jangan lupa nama dan NIM juru bicara dikirim di grup. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.